karena dalam coklat ada kafein seperti yang ada pada kopi ya. Oke. Ciri paling penting sel normal itu kemampuan istirahat ya. Ini sel jinak seperti sel kanker tapi mereka masih bisa istirahat. Itu kalau ciri sel jinak. Tetapi kalau tahap akhir berubah jadi tumor ganas. Apa yang dikatakan ilmuwan sel kanker itu di dalam mikroskop? Ilmuwan patologi melukiskan sel kanker sebagai sel yang sedang marah. Itu menurut patologi. Jadi ilmuwan menunjukkan sel kanker itu digambarkan seperti sel yang marah, mengamuk dia. Ya, nggak usah jauh-jauh, saudara. Kita sudah, tubuh kita udah kasih hal yang sinyal yang alamiah. Malam kita sudah dikasih sinyal-sinyal untuk apa? Tidur. Tapi kita lawan. Waduh, sel kita ini minta istirahat, nggak dikasih istirahat. Begitu tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Wah, padahal Tuhan itu ingin kita hidup. Dia bekerja melalui liver, dia bekerja melalui ginjal untuk menghangat, dia kerja melalui pankreas dan organ-organ yang lain. Tapi kemurahan Tuhan itu tidak pendek ya, panjang ya, panjang sekali. Lihat itu, karena kita mengabaikan terus, akhirnya tubuh kita ini marah dan mengamuk, sel-sel itu marah dia. Lalu dia tumbuh dan seperti marah. Siapa yang membuat itu? Kita sendiri yang membungkam sinyal-sinyal alam atau hukum alam itu. Kalau sel sudah menjadi marah, mereka kehilangan kemampuan untuk istirahat. Wah, betul-betul ya. Oke, ditemukan ilmuwan. Ambil sel normal dan sel kanker di laboratorium. Dibuat eksperimen. Jadi, ini ada laboratorium, ini laboratorium. Lalu di dalam laboratorium ini diisi dengan hewani, makanan hewan, ya, makanan yang bukan untuk manusia. Di sini diisi makanan dari tumbuh-tumbuhan nabati. Setelah sekian lama di eksperimen, diteliti, sel kanker yang ada hewan ini tumbuh cepat, tumbuh dia cepat. Sementara yang di dalam tumbuh-tumbuhan ini tidak berkembang dan sangat lambat, bahkan hampir tidak lihat dia berkembang. Ya, dari segi penelitian laboratorium di sini saja membuktikan bahwa makanan yang Tuhan berikan itu betul-betullah akan menghindarkan kita dari penyakit. Ya, oke. Pemelihara sahabat, kalau kepekabaran disampaikan pada mereka yang tidak bisa istirahat, orang yang marah itu mereka berubah jadi tersenyum. Itu yang terjadi. Jadi zat khusus ditemukan. Orang yang memiliki sahabat harus memiliki pekabaran khusus. Dan pekabaran itu buat orang lain berhenti dan istirahat. Jadi ada pekabaran tubuh ini meminta dia istirahat. Itulah pekabaran yang disampaikan kepada manusia, ya. Dan perhentian atau sahabat itu kan artinya perhentian, oke? Dan perhentian yang sejati itu apa? Berhenti bisa tidur nyenyak. Apa itu perhentian sejati? Yang betul-betul merecovery, memulihkan kita. Apa perhentian dimaksud? Bisa saudara tangkap? Ketika kita bersama-sama mendekatkan diri, ya, bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan. Itulah sahabat yang sejati. Itulah perhentian yang kita harus alami itu. Ya, kita harus betul-betul berserah kepada Tuhan, harus menemukan kedamaian bahwa dunia ini hanya sementara dan kedamaian dan kepuasan hidup itu hanya ada pada Tuhan. Disitulah baru kita rasakan perhentian itu. Oke? Nah, oke. Mari kita lihat. Ilmuwan berpikir kalau sel normal bisa dihasilkan dengan zat istimewa. Satu zat menekan tumor, mereka teliti secara khusus, dihasilkan oleh sel normal. Sel kanker jadi normal, gen itu ditemukan ilmuwan, diberi dengan nama penekan tumor. Oke, kita lihat. Setiap orang ada gen penekan tumor. Kita lebih tepat istilah itu adalah gen sahabat. Sudah, apa penekan tumor itu? Sahabat. Artinya apa? Istirahat. Ya, ada orang hari Sabat memang tidak ke kantor, memang tidak ini, tapi hatinya tidak pernah istirahat. Oh iya, hati ya, hidup sepenuhnya.
Kenapa kita perlu biasakan istirahat di dunia ini? Sudah tahu maksudnya? Sebelum kita di dunia, ke sorga, kita harus biasakan dulu di dunia ini. Suasana di surga. Apa itu contohnya? Tadi katakan kan makan daging, makanan kanker itu utama kan? Lihat. Nah, kita hidupkan dulu suasana di surga. Pertanyaannya, di surga masih ada orang sembelih hewan nggak untuk dibunuh? Tidak ada. Kita hidupkan dulu di dunia ini. Betul? Nah, nanti bersama dengan Yesus, apa kita masih perlu cari nafkah, ya, cari apa namanya penghasilan, harta, saldo, materi masih perlu? Tidak perlu, semua kebutuhan kita. Nah, sekarang kita harus biasakan dulu di dunia ini bersama-sama mengalami berintim, bersekutu dengan siapa? Dengan Tuhan. Itu maksudnya. Itulah gen penekan tumor. Ya, kebersamaan, ketenangan, kedamaian bersama dengan Tuhan. Itulah gen penekan tumor. Sabat, perhentian. Ya, oke. Bisa jadi tumor jinak ini pada akhirnya kehilangan gen penekan tumor atau gen sabat. Inilah yang dibuat setan. Ya, sudah hari sabat selalu apa? Tergoda untuk lihat HP, cek. Sudah berapa transaksi masuk? Tentunya. Padahal masih hari sabat. Langsung bekerja lagi pikiran ini, langsung tubuh ini pun apa? Bereaksi lagi. Jadi tidak istirahat. Itulah yang setan goda supaya kita tidak istirahat. Oke? Kalau setan membuangkan sahabat, menyingkirkan sahabat dari dunia ini, semua umat manusia akan berubah seperti kanker. Ya. Oke, itu sebabnya setan bekerja dengan sangat kuat menyingkirkan sahabat. Setan sangat benci sahabat. Ya, karena sahabat adalah penyembuhan. Allah memperbaiki gen-gen penyembuhan itu. Suatu saat nanti, suatu waktu saya akan memberikan satu pekabaran khusus tentang sahabat. Selama ini orang mengerti sahabat itu adalah hari ke-7. Oke? Berhenti dari segala pekerjaan dan urusan. Sahabat itu bukan hanya seperti itu. Ada makna yang lebih tinggi lagi. Apa yang dimaksud dengan sahabat itu sesungguhnya? Oke. Bisakah tumor ganas pindah ke tumor jinak? Bisa. Mengapa? Karena tumor jinak bisa kembali normal. Itu berarti gen bisa diperbaiki. Gen penekan tumor, ingat apa gen penekan tumor? Istirahat. Ya. Gen penekan tumor bisa punya kemampuan menyembuhkan. Itu sebabnya kanker bisa disembuhkan. Nah, kembali kepada statement awal tadi, ketika gen rusak, lalu jadi tumor jadi kanker, siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Tuhan. Saudara mau kemoterapi, mau obat apa semuanya, takkan bisa. Ya, ketenangan hati orang bergantung kepada Tuhan itu menguatkan diri. Oke. Ya. Tadi bilang kalau kebanyakan oksigen. Ya. Bisa menjadi kanker juga, Pak. Ya, enggak boleh terlalu banyak, ya. Nah. Saya kan sakitnya asma. Ya. Sesak kan. Jadi kok saya banyak memakai oksigen. Ya, tetapi kan itu ada ukurannya, Oma ya, ada takarannya, ya. Jadi sudah diatur begitu, ya. Jadi oksigen yang dimaksud juga kita sebenarnya oksigen murni. Makanya selalu orang yang diobati itu atau dalam terapi itu akan besar powernya ketika dia di alam. Nah, dirawat lalu di alam dan seterusnya. Karena oksigen murni itu sangat baik kepada tubuh. Yang kedua, udara segar dan pemandangan yang hijau itu mempunyai pengaruh yang besar kepada pemulihan. Jadi bukan oksigen hanya seperti di dalam tabung tadi, bukan. Oke, mari kita lihat. Oke. Jadi kesimpulannya, kanker bisa disembuhkan? Bisa, tapi bukan melalui obat ataupun tindakan medis atau manusia. Para peneliti tahu dalam laboratori, kanker ganas sekalipun bisa jadi normal. Bisa terjadi di laboratori, apalagi di tubuh pasien. Itu laboratori yang tadi, kanker itu tidak bisa berkembang. Di laboratori saja itu bisa terjadi, apalagi dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena di dalam laboratori, saudara tangkap maksudnya ini, di dalam laboratori saja, sel kanker itu tidak bisa berkembang. Lalu perbandingannya,
analogikan ke tubuh manusia, apa maksudnya? Bisa nangkap maksud saya? Apalagi dalam tubuh manusia. Bisa nangkap? Siapa yang bisa nangkap? Ya, harusnya berlipat ganda, tak akan bisa muncul lagi kanker itu dalam tubuh. Kenapa? Karena di dalam laboratorium tidak ada sel T, tidak ada kekuatan yang Tuhan gunakan untuk membunuh perkembangannya. Hanya dalam kandungan tumbuh-tumbuhan saja dia tidak bisa berkembang. Apalagi di dalam tubuh manusia yang ada Kopassus yang Tuhan siapkan untuk menekan itu. Jadi kalau masih kita kena sakit, ada manusia kena penyakit itu, ada masalah hubungannya dengan siapa? Dengan Tuhan. Oke. Ingat, hanya kedamaian, ketenangan sel itu menjadi aktif, dan ketenangan, kedamaian sejati adalah hubungan yang dekat dengan pencipta tubuh ini. Bisa paham ya? Oke. Oke, dalam laboratorium itu dipraktekkan Newstat, nutrisi, air bersih, cahaya, pertarakan, makanan yang berimbang. Nah, oke, dalam lab mereka tidak merokok, tidak Coca-Cola ya. Di ini digambarkan ya. Hirup udara segar, tidak marah, tidak benci, ada cinta kasih, ditangani ilmuwan yang bagus, itu sebabnya sel kanker itu menjadi normal ya. Kenapa? Karena di laboratorium itu nggak seperti manusia yang nggak taat. Kalau manusia yang nggak taat apa? Ya masih minum Coca-Cola, masih yang lain, ya nggak bisa sel kanker ini mati ataupun hilang. Oke, oke. Dalam keadaan lab berhasil terlebih dalam tubuh, kenapa? Karena ada pengharapan, iman, karena ada cinta Allah. Kalau di dalam lab saja berhasil, apalagi dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena manusia ada cinta Allah, ada cinta keluarga. Ya, begitu berlipat-lipat dibandingkan dari laboratorium itu terjadi dalam tubuh kita. Itu poinnya. Oke. Kalau terjadi kanker, saudara bisa belajar Alkitab, dalam lab tidak bisa belajar Alkitab. Jadi lebih berdikdaya penyembuhan itu di dalam tubuh. Ya. Operasi tidak berarti bersih dari tumor. Dalam waktu tidak lama akan muncul tumor jinak lainnya. Karena engkau tidak membuang penyebab kanker itu. Kalau tidak muncul dalam payudara, maka akan punya tumor jinak di bagian yang lain. Oke. Ya. Karena masih pola yang sama. Kenapa masih tumbuh yang lain di tempat yang lain? Pola makannya masih sama, makanannya sama, itulah yang menyebabkan gen tadi mati. Karena tidak merubah pola hidup. Tumor ini akan kembali kapan saja. Jadi, jangan percaya kalau dokter bilang sudah beres, sudah diangkat semuanya, sudah bersih. Ya. Kalau tidak dibuang penyebabnya, akan datang lagi di kemudian hari. Ya. Jadi yang sering terjadi setelah dioperasi, dibersihkan, dikasih foto, ini Bu, sudah bersih, sudah diangkat semuanya. Nah, sudah bersih kan? Oke, untuk beberapa bulan, berapa tahun tidak ada reaksi apa-apa karena sudah diangkat. Lihat, tapi dia akan muncul lagi di tempat lain kalau masih sama pola hidupnya. Oke, ini sekedar mengingatkan tentang beberapa waktu yang lalu yang saya kasih materi. Banyak kali terjadi kalau daging dimakan itu membusuk dalam perut sehingga timbul penyakit kanker tumor, penyakit paru-paru, umumnya disebabkan makan daging. Buku ini dari buku petunjuk diet dan ini sudah digunakan oleh dokter-dokter kelas dunia ya untuk pemulihan penyakit ya. Mereka menggunakan referensi buku ini. Oke. Bahwa alam ini mempunyai kuasa yang cukup besar untuk mengusir racun-racun serta membetulkan kondisi-kondisi tubuh yang menyebabkan penyakit. Para dokter harusnya mengajarkan kepada pasien bahwa kuasa menyembuhkan itu bukanlah obat, tetapi apa? Alam. Ya. Alam itu makanan kita, lingkungan kita, keluarga kita, itu maksudnya alam. Udara yang bersih, inilah makanan yang kepada tubuh kita ini. Gembira dia. Tepuk tangan kalau dia saudara makan ini. Tapi kalau saudara sudah makan daging, stres dia, aduh ya. Itu benda asing bagi tubuh. Ya. Tapi karena merangsang, gurih ya, direndang lagi alamak. Dihantamlah stres lain semuanya nih.
Ya, tapi kita bungkam dia berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya dia mengamuk. Itulah yang tadi sel itu marah, ya.